Ibu yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, saudaraku, yang akan ditabur melalui hambanya, Bapak Acin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendatangi tahta kudusnya Tuhan untuk menyenangkan hati Bapak, saudara. Kita angkat satu pujian, menyenangkanmu. Shalom saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita ibadah online pada pagi ini. Saudara semuanya sehat, semuanya baik, semuanya diberkati. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu kembali mengucap syukur.
Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Khotbah minggu ini saya beri judul pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca ayat firman Tuhan yang diambil di kitab Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, pengharapan itu adalah keinginan supaya sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Pengharapan tentunya sangat dibutuhkan saudara dan saya ketika seseorang di dalam kondisi kritis. Contohnya saudara kasih Tuhan, karena masalah rumah tangganya yang hancur, atau karena bisnis pekerjaannya dalam kebangkrutan, atau masalah kesehatan yang jelek sehingga harus masuk ke rumah sakit, saudari kasih Tuhan. Atau masa depannya yang suram atau gelap, saudari kasih Tuhan. Maka hancurlah pengharapannya, saudari kasih Tuhan. Dan inilah yang sangat menyakitkan saudara dan saya dan mengecewakan, saudari kasih Tuhan. Untuk itulah kita harus berharap hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara kasih Tuhan. Dan di ayat di atas di kitab Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Untuk itulah saya mau katakan kepada saudara, berharaplah hanya kepada Tuhan saja, karena Dia adalah pencipta kita, saudara kasih Tuhan. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Tuhan kita yang luar biasa. Pengharapan adalah membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Di mana kita mempunyai pengharapan, maka kita bisa kembali bersemangat, saudara kasih Tuhan, dan melihat jauh ke depan. Dan timbullah mempercaya dirinya lagi, saudara kasih Tuhan. Pengharapan membuat kita dapat bertahan hidup, saudara kasih Tuhan. Bangkit dan mempunyai masa depan lagi, saudara kasih Tuhan. Dan pengharapanlah yang membuat kita sanggup menghadapi masalah yang membelenggu kita, saudara kasih Tuhan. Bahkan bangkit dari kejatuhan, saudara kasih Tuhan. Dan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, saudara kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam kala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
Sekarang mari kita bahas, saudara kasih Tuhan, bagaimana agar kita bisa rasakan pengharapan yang tidak mengecewakan ini, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Jangan menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada yang lain, saudara kasih Tuhan, selain kepada Tuhan saja. Mari, saudara kasih Tuhan, kita baca ayatnya yang terambil di Yeremia 17 ayat 5, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Di dalam hidup ini seringkali dikecewakan oleh keadaan, saudara kasih Tuhan, dikecewakan oleh manusia, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Kekecewaan oleh pasangan hidup kita, suami atau istri yang kita kasihi, saudara kasih Tuhan. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa mengecewakan kita? Family, saudara kasih Tuhan, atau keluarga saudara dan saya. Kita bahkan anak pun juga dapat mengecewakan saudara dan saya. Anak dibesarkan, saudara kasih Tuhan, tidak tahu berterima kasih, malah sekarang kelakuannya sangat memalukan, saudara kasih Tuhan, dan mengecewakan, saudara kasih Tuhan. Juga teman-teman baik kita, saudara kasih Tuhan, tidak disangka-sangka, saudara kasih Tuhan, teman kita, teman baik kita pun bisa mengecewakan saudara dan saya. Tega-teganya teman baik menusuk dari belakang kita, saudara kasih Tuhan. Untuk itulah jangan berharap kepada manusia, saudara kasih Tuhan, karena manusia itu lemah, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Katakanlah di dalam Alkitab, manusia seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang dan lenyap, saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan manusia, saudara kasih Tuhan, yang tidak bisa dipegang, saudara kasih Tuhan? Saudara percaya? Yang karena seperti uap, apakah Anda bisa memegang uap, saudara kasih Tuhan? Itulah kalau kita menyadarkan harapan kita, saudara kasih Tuhan, kepada manusia, saudara kasih Tuhan. Kalau saja dia sehat dan punya duit, sudahlah, sombongnya sekali, saudara kasih Tuhan. Gayanya, kalau kita ketemu, saudara kasih Tuhan, pura-pura dia nggak kenal, saudara kasih Tuhan. Coba kalau dia sakit, saudara kasih Tuhan, perhatikan apa yang dia lakukan. Dia pasti panik, ketakutan udah pasti. Dia juga meminta-minta tolong saudara dan saya, memohon pertolongan, saudara kasih Tuhan. Itulah manusia, tidak bisa diandalkan, saudara kasih Tuhan. Coba saja, kalau dia butuh sesuatu dan kebetulan, saudara kasih Tuhan, hanya kita yang bisa menolongnya. Waduh, baiknya minta ampun, saudara kasih Tuhan. Itu sifat manusia, saudara kasih Tuhan. Makanya, saudara kasih Tuhan, agar kita tidak dikecewakan, berharaplah kepada Tuhan saja, yaitu dengan rajin kita berdoa, saudara kasih Tuhan, agar komunikasi kita terus berhubung kepada Tuhan yang kita sembah, yang merupakan sumber segala-galanya untuk saudara dan saya, saudara kasih Tuhan. Rajin baca Alkitab, saudara kasih Tuhan, amin, agar pengetahuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus meningkat, saudara kasih Tuhan, amin, saudara kasih Tuhan. Tuhan memang tidak kelihatan, saudara kasih Tuhan, tapi Dia itu dapat kita rasakan, saudara kasih Tuhan, saat engkau sendiri keheningan, saudara kasih Tuhan. Cobalah berbicara atau berdoa kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka Dia akan dengan lembut, saudara kasih Tuhan, menjawab apa yang terjadi, doamu yang menjadi pergumulanmu. Untuk itulah tetaplah kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Mengapa saya wajib membacakan Alkitab, saudara kasih Tuhan? Agar iman saudara dan saya tumbuh, saudara kasih Tuhan, agar kita tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena di Alkitab kita akan dituntun langkah-langkah kita demi langkah-langkah menuju masa depan yang penuh pengharapan, saudara dan saya.
percayalah, saudara kasih Tuhan, bahwa dengan engkau menaruh pengharapanmu kepada Yesus, engkau tidak akan dikecewakan, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Lalu yang kedua adalah agar kita bisa merasakan pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara kasih Tuhan, adalah, saudara kasih Tuhan, tingkatkan pengenalan kita kepada Yesus. Kalau kita kenal kepada Tuhan yang kita sembah, seperti kita mengenal pasangan hidup saudara dan saya. Enak kan, saudara kasih Tuhan? Kita tahu sifat-sifatnya, kita juga mengenalinya, suaranya, bahkan langkah-langkah sepatunya pun kita kenal, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Seharusnya demikian kita mengenal Tuhan kita. Saat Tuhan berbicara kepada kita, saudara kasih Tuhan, langsung kita tahu, saudara kasih Tuhan, kalau itu suara Yesus, bukan suara hantu, saudara kasih Tuhan. Mengapa kita perlu kenal kepada Yesus yang kita sembah dengan baik, saudara kasih Tuhan, agar tidak salah paham, saudara kasih Tuhan, agar tahu kehendak Tuhan kita. Dengan meningkatkan pengenalan kita, maka kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada juga orang yang kecewa kepada Tuhan. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Saya sudah berdoa, saudara kasih Tuhan, tetapi tidak dijawab-jawab doa-doanya, saudara kasih Tuhan. Saya sudah berpuasa, saudara kasih Tuhan, tetapi juga belum ada jawabannya, saudara kasih Tuhan. Lama-kelamaan, saudara kasih Tuhan, bosan, saudara kasih Tuhan, dan tidak berdoa lagi, saudara kasih Tuhan. Kepahitan sama Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pengenalan kita kepada Yesus masih rendah, saudara kasih Tuhan. Maka terjadilah salah paham kepada Tuhan. Hal inilah yang harus kita hindari, saudara dikasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Coba kita lihat satu persatu, saudara kasih Tuhan. Ada dua kemungkinan, saudara kasih Tuhan, doa saudara tidak dijawab sama Yesus. Yang pertama adalah salah berdoa, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Mari kita baca ayat ini ya, saudara kasih Tuhan. Kita buka firman Tuhan Yakobus 4 ayat 3, saudara kasih Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, saudara kasih Tuhan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara kasih Tuhan. Mengapa dikatakan salah dalam berdoa, saudara kasih Tuhan? Karena Tuhan dipaksa untuk menuruti kemauannya, saudara kasih Tuhan. Jelas Tuhan tidak akan kabulkan. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Karena kalau dikabulkan bisa membuat orang lain menderita, saudara kasih Tuhan, atau mendapatkan celaka, saudara kasih Tuhan. Bisa juga, saudara kasih Tuhan, membuat orang tersebut menjadi sombong, saudara kasih Tuhan, karena Tuhan saja mau menuruti permintaannya, saudara kasih Tuhan. Kenapa demikian? Jadi Tuhan tahu apakah doa Anda layak untuk dikabulkan atau tidak, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan salah paham, saudara kasih Tuhan, dengan Tuhan yang kita sembah, saudara kasih Tuhan. Kemudian, saudara kasih Tuhan, yang kedua adalah sabar, saudara kasih Tuhan. Ingat, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dia itu adalah pencipta kita. Jadi kita tidak berhak untuk menyuruhnya, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan itu maha tahu, saudara kasih Tuhan. Dia tahu akan kebutuhan saudara dan saya, sehingga Tuhan tidak pernah terlambat, saudara kasih Tuhan, dalam menolong saudara dan saya. Amin, saudara kasih Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa saudara dan saya, kita sekarang atau nanti. Itu terserah Yesus. Yang perlu kita ketahui adalah bersabar, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Saudara bersabar, saudara kasih Tuhan, sudah cocokkah dengan waktunya Yesus, agar segala sesuatunya indah pada waktunya, saudara kasih Tuhan. Coba kita baca ayat ini, saudara kasih Tuhan. Kita buka Yeremia 29 ayat 11, kita lihat firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku,
mengenal kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudara kasih Tuhan, untuk memberikan kepadamu pada yang penuh harapan, saudara kasih Tuhan. Jadi bersabarlah dalam menantikan janji-janji Tuhan ini, saudara kasih Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap taat dan setia, saudara kasih Tuhan. Jangan merasa jenuh-jenuh dalam menantikan janji-janjinya Tuhan, saudara kasih Tuhan. Amin, saudari kasih Tuhan. Saudara taat, tetapi tetap lakukan tugas dan bagian kita seperti biasa, serta yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Maaf kata, terjadilah atau tidak terjadi, janji Tuhan adalah bukan urusan kita, saudara kasih Tuhan. Yang penting kita taat dan setia, saudara kasih Tuhan, dalam melakukan firman-Nya. Amin, saudara kasih Tuhan. Ingatlah bahwa janji Tuhan ini tetap berlaku, saudara kasih Tuhan, untuk kehidupan kita. Yang kedua, yaitu pengharapan kita untuk hidup bersama Yesus di surga, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Jadi bila doa kita belum dikabulkan atau pengharapan kita tidak kunjung tiba, saudara kasih Tuhan, bahkan janji Tuhan pun seakan tidak pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara kasih Tuhan. Ingatlah bahwa semua ini belumlah akhir dari cerita. Masih ada kehidupan kekal, saudara kasih Tuhan, yang jauh lebih baik. Amin, saudara kasih Tuhan, lebih adil dan menyenangkan serta memenuhi seluruh pengharapan kita, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Saudara percaya, jadi kita tidak perlu khawatir, apalagi takut, saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan lupa akan janjinya, saudara kasih Tuhan. Dan kita hanya perlu fokus saja kepada apa yang harus kita lakukan. Amin, saudara kasih Tuhan. Coba kita baca ayat ini, saudara kasih Tuhan. Kita buka firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, saudara kasih Tuhan, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal selama-lamanya. Amin. Jadi ayat ini kembali mengingatkan saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa kita juga fokus kepada apa yang kelihatan saja, yaitu kehidupan di dunia ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi juga harus ingat akan kehidupan selanjutnya, yaitu kekal di sorga. Amin, saudara kasih Tuhan. Artinya jangan engkau tidak taat dan setia sehingga engkau tidak masuk ke surga, tapi ke neraka. Itu kan celaka, saudara kasih Tuhan. Karena kehidupan yang kedua ini adalah kekal, saudara kasih Tuhan. Artinya selama-lamanya. Amin, saudara kasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa perjalanan hidup ini dari yang sementara di dunia ini sampai kepada yang kekal selama-lamanya. Amin, saudara kasih Tuhan. Jadi ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara dan masih akan berlanjut kepada kehidupan yang kedua, saudara kasih Tuhan, yaitu di surga. Untuk itu Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat saudara dan saya, saudara kasih Tuhan. Jadi mengapa orang sering merasa Tuhan tidak menjawab doaku, atau Tuhan tidak menepati janji-janjinya dalam kehidupan saudara dan saya? Adalah karena kita salah berdoa, saudara kasih Tuhan, dan kita tidak sabar dalam menantikan pengharapan dari Tuhan yang kita sembah. Amin. Jadi kesimpulannya, agar kita bisa merasakan pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah berharaplah hanya kepada Yesus yang kita sembah, bukan berharap kepada manusia. Amin, saudara kasih Tuhan. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Karena berharap kepada manusia
dapat mengecewakan saudara dan saya. Karena manusia itu lemah dan hidupnya seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Amin, saudara kasih Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kasih. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin, saudara kasih Tuhan. Dan janji-janjinya selalu dia tepati. Amin, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, adalah tingkatkan pengenalan kita kepada Yesus yang kita sembah. Amin, saudara kasih Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, saudara kasih Tuhan, pasti tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga tidak salah paham. Amin, saudara kasih Tuhan, kepada Tuhan, sehingga tidak sampai kepahitan kepada Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memateraikan firman Tuhan ini. Amin. Jalanku
Bapak, terima kasih, hamba-Mu kembali mengucap syukur, Engkau sudah pimpin ibadah online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat firman-Mu hamba-Mu sampaikan, semuanya diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan, kami akan terima berkat dari sumbernya. Mari saudari kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, pandanglah sumber berkat yang ada di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya terus naik awan-awan yang permai. Mari kita yang sudah diberkati, yang sudah ditambah-tambah berkatnya, menjadi kepala bukan ekor, terus naik, tidak pernah turun. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.